semuanya ya, walaupun siang-siang. Ya kalau ini kan kelas ini kan kuliahnya pagi ya, kalau nggak salah ya. Kuliahnya pagi, praktikumnya siang. Kalau yang kelas pagi itu praktikumnya pagi, kuliahnya siang. Nah, jadi gantian, semua merasakan ya pagi siang ya. Oke. Tapi saya pikir ya kalau kita sudah punya niat, sudah punya keinginan dan ingin mencapai tujuan, apapun keadaannya, saya pikir tidak perlu menjadi masalah gitu ya. Jadi tetap kita tempuh proses itu gitu ya, dan semoga lancar semuanya. Ya. Nah, kita praktikum tentang ini, saya share screen dulu ya. Share screen praktikum keempat ya. Yang belum mengisi daftar hadir ya, silahkan mengisi daftar hadir ya. BAP sudah saya buka ya, sudah saya isi ya. Jadi sudah bisa absen ya. Nah, saya pikir nyambung ya dengan kuliah kita kemarin. Kita kemarin kuliah tentang penyakit bakterial pada ikan. Dan sekarang praktikumnya mengenai isolasi dan identifikasi penyakit bakterial pada ikan. Ya. Dan praktikum ini sebenarnya kan 2 minggu ya, terkait dengan isolasi dan identifikasi penyakit bakterial pada ikan. Nah, kalau minggu depan itu kan ada tugas presentasi ya dari masing-masing kelompok. Nah, sehingga untuk minggu ketiga ini semua teknik yang terkait dengan praktikum bagaimana kita cara mengisolasi bakteri dan cara mengidentifikasi ya, itu semuanya bisa kita pelajari di minggu ketiga sehingga semua nanti paham ya tentang teknik ya untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri dari ikan sakit. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kalau tadi pagi kan ada ini ya, yang hadir siapa namanya, Kak Fani ya. Nah, Kak Fani sudah hadir apa belum di sini? Belum, Bu. Mungkin sebentar lagi ya kan saya chat. Oh iya, jangan sampai ini loh ya, harus hadir. Karena yang kelas pagi kan ada. Jadi nanti setelah pemaparan tentang teori terkait dengan teknik isolasi dan identifikasi, nanti Kak Fani akan sharing juga hasil dari penelitiannya ya, karena menggunakan teknik ini. Nah, sebagian teknik ini sebagian besar digunakan oleh Kak Fani ya, Fani Fajariana yang baru selesai, baru ujian skripsinya itu minggu lalu. Kebetulan Kak Fani ini bimbingan saya, jadi penelitiannya mengenai isolasi dan identifikasi bakteri yang berasosiasi dengan penyakit kuning ya pada ikan lele ya. Dan alhamdulillah sudah selesai, minggu kemarin sudah ujian ya, tinggal perbaikan masukan dari para penguji ya. Dan saya pikir hasil penelitiannya bagus dan bisa semacam kayak apa ya, kayak jalan lah ibaratnya. Seperti jalan kalau kita ingin meneliti hal yang sama ya, kalau kita mau mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit pada ikan, nah jalan itu bisa ditempuh ya, tapi penyakitnya harus berbeda gitu ya. Jadi mungkin penyakit pada ikan nila kah, pada ikan kakap kah, atau pada ikan misalnya ikan laut. No, kalau saya kan daerah saya dekat laut misalnya gitu ya, ya bisa saja nanti isolasi bakterinya yang sakitnya bawa ke sini kemudian diteliti bisa ya. Kalau untuk misalnya nanti ada yang tertarik ya meneliti hal yang sama gitu ya. Oke. Ya, jadi nanti setelah saya ya, Kak Fani ya. Terus ini sekedar mengingatkan ya, seperti kuliah kemarin ya, sebenarnya mungkin nggak perlu saya tunjukkan, ini juga nggak apa-apa, hanya refresh saja. Nah ini contohnya ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophila ya, jadi kena penyakit MAS, motil Aeromonas septicemia. Nah seperti ini ya gejalanya ya. Nah, kemudian ini furunkulosis ya, yang disebabkan oleh Aeromonas salmonicida. Jadi nama penyakitnya adalah furunkulosis. Seperti ini penampakannya, jadi penyakit bisul ya. Ya, dari kata furunkel. Furunkel itu kan bisul, jadi furunkulosisnya bisulan ya sebenarnya ya. Nah, ternyata di ginjalnya, ini kan ginjal ya. Ini preparat ginjal, dari ginjal yang terkena furunkulosis, ini ternyata ada ada bakteri
Ya, ada sel-sel bakteri yang berwarna gelap seperti ini ya, kayak kecoklatan ini. Nah, ini adalah sel bakteri, ya. Nah, ini juga ada, di sini ada, ini ada, ya, ada ini juga, ya. Ya. Kemudian Edwardsielosis. Jadi ikan yang terinfeksi Edwardsiella ictaluri, ya. Ini akan tampak apa? Adanya white spot, ya. White spot in the internal organ, ya. Jadi ada bintik-bintik atau total putih, ya, yang menandakan bahwasanya ikan ini memang sakit Edwardsiellosis. Jadi dia itu apa istilahnya? Bisa disebut patognomonik. Ya, dia mempunyai ciri atau gejala yang khas, yang pada ikan yang lain itu kalau kena penyakit enggak ada yang gejalanya seperti ini, enggak ada. Jadi ini namanya istilahnya adalah patognomonik, ya, khas untuk ikan yang terinfeksi Edwardsiella ictaluri. Ya. Nah, kalau ini terkena Edwardsiella tarda seperti ini, ya. Jadi semacam kayak ada luka-luka gitu ya, terdapat fistula pada bagian flank ya, pada ini fistulanya nih, ya. Ada semacam tanda sakit yang seperti ini ya, akibat infeksi Edwardsiella tarda. Kalau sebelumnya Edwardsiella ictaluri, kalau yang sekarang Edwardsiella tarda. Berikutnya adalah udang yang terinfeksi vibriosis. Nah, gejalanya seperti ini. Nah, biasanya memang kalau ya memang vibrio itu kan memang bakteri yang dengan mudah kita temukan di air laut gitu ya. Jadi selalu ada vibrio gitu ya, di mana-mana ada vibrio ya. Makanya dikatakan dia itu ubiquitous ya in seawater environment. Jadi dia itu ada di mana-mana di lingkungan perairan ya. Jadi dia mudah menginfeksi, kalau misalnya udangnya stres gitu ya, akan mudah sakit ya. Terus bagaimana sekarang teknik isolasi atau cara isolasi bakteri dari ikan sakit? Penekanannya itu ada di praktikum minggu ketiga ini, termasuk nanti demonstrasinya ada ya dari asisten ya, ada demonstrasinya. Tapi kalau demonstrasi apa namanya terkait dengan uji-ujinya mungkin minggu depan ya. Tapi kalau tekniknya kita sebutkan sekarang ya, tekniknya apa saja yang bisa dipakai supaya nanti ketika presentasi itu nggak bingung. Jadi nanti kan ada terkait dengan tugas presentasi minggu depan ya mengenai metode isolasi bukan isolasi, metode ya isolasi dan identifikasi pada ikan gitu ya. Tapi harus dari ini jurnal ya, harus dari jurnal atau dari ya, yang ada penyakitnya, misalnya disebutkan pada penyakit apa gitu ya. Nah, itu harus disebutkan ya. Kemudian sumber isolat jelas ikan sakit, dan ketika kita mengisolasi bakteri tetap menggunakan teknik aseptik, ini nggak boleh lupa ya. Ini sampai nanti ya kalau misalnya MKO juga ya, manajemen kesehatan organisme akuatik, ini teknik aseptik kalau terkait dengan mikroba itu tidak boleh ditinggalkan ya selalu. Kemudian media, setelah kita isolasi ya kita tentu perlu media. Media yang bisa kita gunakan yang pertama media selektif. Media selektif itu adalah metode media untuk bakteri tertentu ya. Kemarin sudah ya waktu kuliah. Contohnya apa? Rimler shot agar ya untuk Aeromonas hydrophila. Ada lagi SW agar. Kemudian ada tambahan lagi TCBS agar ya, tiosulfat, citrat, piles, salt agar ya. Nah, itu TCBS gitu ya, itu untuk vibrio. Jadi khusus kalau kita mau menumbuhkan vibrio itu pakai media TCBS ya. Termasuk media selektif. Kemudian ada lagi media non selektif atau media umum. Nah, ini untuk bakteri pada umumnya misalnya TSA gitu ya. TSA atau NA ya, triptik soy agar atau nutrien agar. Nah, itu untuk bakteri-bakteri pada umumnya itu menggunakan itu. Nah, kalau kita menggunakan media selektif, artinya dia hanya digunakan untuk mengisolasi bakteri tertentu. Keuntungannya apa? Murah dan dia semi kuantitatif. Tapi kalau kerugiannya itu dia kurang dari 30 gut mikrobiota telah diisolasi. Jadi kadang-kadang suka ada juga kontaminannya gitu ya, yang terkultur juga gitu ya. Maka ini sudah ada ya yang terseleksi juga ya. Kemudian target isolasi. Nah, kalau tadi kan sudah ada misalnya yang mengalami kelainan atau luka ya. Nah, ini kalau sumber isolasi yang menjadi target itu adalah apa?
luka, ulcer, atau borok di bagian luar atau dalam tubuh. Jadi kalau ada jaringan yang mengalami kelainan, misalnya luka atau ulcer atau borok, nah itu bisa diisolasi. Ya. Kemudian organ dalam, hati, usus, limpa, otak, ginjal. Nah, ini penting ya, makanya kenapa kita di minggu pertama kemarin kita praktikumnya mengenai apa? Anatomi dan uji refleks. Ya, karena apa? Untuk menentukan kita mau isolasi dari hati, limpa, otak, ginjal, itu posisinya di mana. Kita harus tahu. Jangan sampai kita nanti harus mengisolasi penyakit dari mana sumbernya. Yang dari target adalah ginjal. Kita nggak tahu letak ginjal. Aduh, gimana? Ya, makanya untuk mengingatkan kembali ya sebenarnya kemarin ya jangan sampai lupa, walaupun di mata kuliah ichtiologi ikan kan ada ya, sudah tentunya ya. Anatomi sudah diajarkan secara lengkap gitu ya. Hanya kemarin mereview supaya nanti benar-benar tidak salah ketika kita harus mengisolasi dari organ-organ dalam ini ya. Karena kalau ikan sakit biasanya apa? Kalau ikan sakit biasanya dia itu organ dalamnya kadang-kadang mengalami perubahan baik bentuk, warna maupun konsistensi. Sehingga kalau kita tidak tahu letaknya di mana, nanti bisa rancu gitu ya, bisa rancu ya. Terus bagaimana secara atau prosedur isolasinya? Nah, ini bahannya agar cawan TSA, agar miring, kemudian alkohol 70%, kertas tisu. Ya, alatnya pembakar bunsen, jarum ose, cawan petri, tabung reaksi, penggaris, gunting, pisau, pinset dan sebagainya ya. Nah, prosedurnya apa? Amati tingkah laku dan gejala klinis ikan sakit. Nah, ini harus diamati nih, dicatat ya, karena kita jangan sampai mengisolasi dari ikan sakit, tapi sakitnya seperti apa kita nggak tahu. Tandanya apa, tingkah laku ikannya, gejala klinisnya seperti apa kita nggak tahu. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Kita harus mempunyai catatan lengkap ya. Manakala kita mengisolasi bakteri dari ikan sakit, kita harus ditunjang oleh data yang namanya gejala klinis ya. Makanya ini harus kita amati, kita catat hasilnya ya, kemudian usahakan ikan yang diperiksa adalah ikan yang masih hidup. Ya. Nah, kalau ikan yang masih sekarat gitu ya, antara hidup dan mati gitu ya. Jadi menjelang mati, nah itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau sudah mati sebaiknya tidak, kecuali memang matinya itu mati sekarang, wah ketahuan langsung diambil, langsung diisolasi nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak tahu ikannya sudah mati ada di dasar akuarium atau di dasar tambak atau di dasar kolam misalnya ya, dan kita tidak tahu matinya kapan, kemudian kita ambil, kita isolasi, nah itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau ikan matinya sudah lama dan kita nggak tahu matinya kapan, ya biasanya sudah ada bakteri pembusuk. Ya, kalau kita mengisolasi nanti biasanya dapatnya itu kan banyak. Ada yang menjadi bakteri yang memang menjadi target kita, ada yang non target. Artinya apa? Misalnya dia tuh bukan bakteri penyebab sakit gitu loh. Jadi nanti kan untuk padahal kalau kita mendapat beberapa bakteri nanti kan harus kita murnikan kan ya. Kita murnikan sampai kita mendapat kultur murni. Kultur murni ini yang masing-masing nanti akan kita identifikasi. Ya, jadi kalau tidak jelas mana bakterinya yang sudah murni, yang memang berasal dari yang memang dia itu menyebabkan sakit, nah itu jangan gitu ya. Misalnya tadi itu sudah lama mati, wah itu bakteri pembusuknya sudah ada, sudah banyak gitu. Nanti kan membuat kita repot, ini kok bakterinya macam-macam. Ya ternyata bakteri pembusuk, bukan bakteri penyebab penyakit. Kan menambah pekerjaan kita ya dalam mengisolasi, memurnikan maupun mengidentifikasi. Ya. Kemudian ikan harus dimatikan terlebih dahulu, itu penting ya. Ini di pelajaran pertama praktikum sudah ada ya. Teknik mematikan ikan bisa dengan menusuk kepala mengenai medula oblongata, dan cara yang lain yang mudah juga adalah apa? Dengan memutus saraf pusat, ya, dengan cara memotong bagian kepala dengan pisau bedah sampai sebatas tulang vertebrae. Bukan tulang vertebrata ya, maaf ya, ini ya tulang vertebrae ya. Kalau nggak segera diralat ini keterusan lupa aja ya. Kemudian usap seluruh tubuh ikan dengan menggunakan kapas yang mengandung alkohol 70% secara aseptik untuk menghindari bakteri yang tidak diinginkan pada kulit ikan. Misalnya tangan kita kan yang megang ikan sakitnya. Tangan kita ternyata apa? Misalnya nggak bersih gitu ya tangannya ya. Jadi bisa menjadi mengkontaminasi ikan yang kita periksa. Ya, justru mengkontaminasi. Makanya
bagian luar dari ikan itu perlu kita usap ya menggunakan alkohol 70% ini ya. Kemudian isolasi bakteri. Sebentar. Oh ya, ini belum saya jelaskan tadi ya. Ini mengenai cara mematikan ikan ya tadi ya. Medulla oblongata tadi kalau ditusuk dan pas tepat biasanya ikannya langsung mati. Tapi kadang-kadang kelemahannya kalau mahasiswa sedang belajar ya. Nah itu nusuknya salah gitu ya. Sudah ditusuk tembus sampai ke mana bagian bawahnya ya, kalau misalnya ikan lele aja misalnya ya, ternyata ikannya belum mati juga gitu ya, karena salah alamat ya. Medulla ya, bukan modula. Medulla oblongatanya itu belum tertusuk gitu ya, belum pas ya. Kalau yang paling mudah juga ini memutus saraf pusat ya. Memutus saraf pusat dia itu ada di bagian atas tulang vertebrae. Dia menempel di bagian itu. Jadi kalau sudah kita putuskan saraf pusatnya, otomatis ikannya akan mati ya. Oke. Diusap tadi sudah. Kemudian isolasi bakteri dengan cara usapkan insang pada plat agar secara aseptik. Jadi bisa nih diusapkan insangnya ya yang menjadi target tadi pada plat agar secara aseptik. Langsung kita ambil insangnya, langsung insangnya kita goreskan ya. Kita usapkan pada agar. Kemudian apabila ada tukak, maka tusukkan jarum ose yang telah dipijarkan ke dalam tukak dan goreskan pada plat agar. Ya, jadi kalau ada tukak, kita menggunakan jarum ose. Kan ose itu kan ada ose bulat dan ada ose runcing ya, lancip ya. Kita gunakan ose yang jarum ya, yang jarum yang lancip ya. Kemudian kita pijarkan dulu karena kita harus menggunakan teknik aseptik kan. Kita pijarkan, kemudian kita tusukkan ke dalam tukak. Nah, syaratnya tadi ikannya harus mati ya, jangan lupa ya. Nanti ikannya masih sakit, masih belum mati, kita tusuk misalnya. Bagian lukanya kan kasihan, kita menyiksa itu nggak boleh ya, menyiksa binatang juga tidak boleh. Apalagi menyiksa manusia, wah hewan saja harus kita ini ya, apalagi manusia nggak boleh ya. Terus kita tusukkan, kemudian kita goreskan pada plat agar. Apabila pada ikan terdapat cairan, nah misalnya di dalam rongga perutnya itu mengalami asites, ada cairan. Nah, cairannya ini bisa kita ambil menggunakan jarum, ya jarum suntik steril. Kemudian cairan tersebut diteteskan pada plat agar. Nah, jadi sumbernya apa yang kita isolasi itu bisa dari lukanya, atau kalau dia menghasilkan cairan, muncul cairan bisa kita ambil cairannya, atau insangnya langsung kita usap ya, usapkan ke agar misalnya. Kemudian isolasi dapat dilakukan juga dengan mengambil darah ikan, lalu kita oleskan pada plat agar. Nah, jadi kita ambil darah ikan, lalu kita oleskan pada plat agar. Ya, kalau darah tadi sama ya, diteteskan kemudian dikultur ya, diteteskan, kemudian diratakan gitu ya. Digores. Untuk mengisolasi bakteri dari organ dalam, maka rongga perut harus dibuka terlebih dahulu ya, jelas ya. Kalau nggak dibuka rongga perutnya kan kita nggak bisa menemukan nanti organnya yang mana ya. Setelah dibuka, caranya membuka bagaimana? Itu di praktikum pertama saya pikir sudah ada ya. Bagaimana cara membedah ikan mulai dari mana ya, sehingga setelah terbuka ya nanti organ dalamnya akan kelihatan. Amati organ yang mengalami kelainan, misalnya bentuk, warna, konsistensi. Ya, biasanya kalau ikan sakit itu berubah ya. Ada perubahan baik bentuk, warna, atau konsistensi. Baik tiga-tiganya maupun salah satu dari ketiganya atau salah dua dari ketiganya. Ya. Kemudian teknik isolasi bakteri dilakukan dengan cara menempelkan jarum ose pijar pada organ tersebut dan menusukkannya ke bagian dalam. Kemudian ose digores di plat agar. Ya, jadi bisa ditempelkan ya, juga bisa ditusukkan, tergantung ya. Kadang-kadang feeling itu akan sangat membantu ya, sangat. Kalau misalnya ini kayaknya kalau modelnya kayak gini, kalau cuma ditempelkan dia enggak, karena apa, hatinya misalnya di hatinya tidak terlalu ada perubahan gitu ya, jadi mau nggak mau harus ditusukkan misalnya. Oke. Terus setelah itu setelah digores di cawan Petri, inkubasi cawan Petri yang berisi plat agar tersebut selama 2 hari pada suhu ruang. Amati setiap hari. Nah, jadi cawan Petrinya diinkubasi ya, setidak-tidaknya 2 hari. Ya, setelah itu diamati tiap hari ya. Setelah diinkubasi ya,
Bukan setelah 2 hari loh ya diamatinya, tapi setelah diinkubasi diamati setiap hari kira-kira sampai 2 hari. Muncul apa enggak koloninya ya? Koloni yang tumbuh pada permukaan agar diseleksi untuk mewakili jenis tertentu berdasarkan sifat-sifat umum suatu koloni secara makroskopis. Misalnya, besar kecilnya koloni, bentuk, kenaikan permukaan, halus kasarnya permukaan, wajah permukaan, warna, dan kepekatan. Ya, jadi ini nomor 7 ini termasuk apa ya? Istilahnya tahap yang kritis ya ketika kita mengisolasi gitu ya. Dari mengisolasi karena apa? Dari sini kita mulai memurnikan. Kita pisahkan koloni berdasarkan kesamaan ciri-cirinya. Tadi ciri-ciri apa? Ya, sifat umum makroskopisnya, misalnya besar kecilnya koloni, warnanya, bentuknya, kenaikan permukaan, misalnya itu elevasinya, tepiannya, licin atau enggak gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi kita seleksi berdasarkan kesamaannya. Setiap koloni yang mewakili jenis tertentu dipindahkan ke cawan Petri yang lain. Nah, jadi koloni yang berbeda tadi kita ambil, ya, kita pindah ke Petri yang lain. Ya, isolat yang telah murni dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi agar miring sehingga isolat ini siap untuk diidentifikasi. Jadi isolat yang telah murni itu dipindahkan ya ke dalam tabung reaksi kalau sudah benar-benar murni ya. Kemudian siap untuk diidentifikasi. Nah, ini kira-kira gambarannya gitu ya. Ini koloni gitu ya. Kemudian kita kalau ini gambarnya langsung ke medium culture-nya langsung miring ya. Padahal kita biasanya pakai mana dulu? Pakai plat dulu ya. Pakai yang cawan dulu ya. Tapi ini hanya menggambarkan metode streaking. Nah, ini sebenarnya hanya metode streaking itu seperti ini loh, metode streaking. Ini ada metode kuadran ya. Dari kuadran ini kemudian sudah ketemu koloni tunggal baru kita pindahkan. Nah, ini kan tahap pemurnian. Oh, enggak ya. Oh iya, dari sini kan nanti ada dari goresan ini kan ada koloni yang warnanya beda nih 1, 2, 3. Nah, ini kemudian apa? Kita gores nih masing-masing di kuadran ya. Setelah itu, nah ini koloni tunggal, ini kemungkinan koloni tunggal, ini koloni tunggal. Ini yang kemudian kita pindahkan ke agar miring ya. Nah, gambarannya kalau metode streaking itu seperti ini ya, ada metode kuadran gitu ya. Jadi ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4 ya. Saya pikir di Dastik juga sudah diajarkan gitu ya. Jadi ini masih kepadatannya masih tinggi di sini. Padat, setelah itu apa? Kita ganti ke kuadran 2. Nah, ketika setiap pergantian kuadran ya, ozonnya ini harus kita bakar. Harus kita bakar ya. Harus kita sterilkan ya. Kemudian setelah itu baru digunakan untuk ke sini, ambil yang bagian sini. Nah, jadi kan kayak pengenceran sebenarnya, penjarangan. Kalau pengenceran kan cair, kalau ini penjarangan. Nah, kemudian sudah panaskan lagi, pindah ke kuadran 3. Nah, jadi kan semakin jarang, harapannya nanti di kuadran keempat itu sudah berbentuk koloni tunggal. Hasil dari penjarangan yang ada di sini. Nah, ini. Kemudian kalau sudah di sini ya, nanti bisa kalau ada yang berbeda, nah biasanya yang berbeda nanti kalau saya ya, kalau saya subkultur lagi, saya gores pakai kuadran lagi sampai benar-benar terpisah. Ya. Misalnya kadang-kadang dari satu koloni itu ternyata isinya ada 2 sifat. Ya, ketika dipisah ternyata masih ada koloni yang lain tapi nyampur di situ. Nah, itu bisa saja terjadi. Misalnya dia itu nempel kan koloninya tadinya nempel satu dengan yang lain kecil gitu ya. Tapi ada satu yang tumbuhnya dominan padahal di dalamnya juga ada yang lain. Nah, itu bisa jadi. Akhirnya dalam satu koloni ternyata kok nggak tunggal ya dalam satu koloni, tapi ternyata ada yang lain, bisa jadi tumpang tindih. Tapi yang kelihatan menang nanti yang dominan tadi seolah-olah itu adalah dia, padahal ada yang lain juga ya. Nah, ini gambaran yang paling mudah ya untuk pemurnian bakteri. Misalnya ini ada koloni yang warnanya biru dan ada yang merah, ini masih nyampur ya. Jadi kemudian setelah digores kuadran seperti ini akan terpisah. Ya, di koloni tunggal ini nanti ada koloni yang berwarna biru, ada yang berwarna merah.
Nah, ini makanya digores lagi pakai kuadran. Jadi kalau saya lebih suka saya tambahin kuadrannya. Ini kan kuadran juga kan? Ya, gores kuadran, kemudian ini gores kuadran. Nah, jadi pas ketemu koloni tunggal, gores lagi. Apakah benar dia tunggal untuk meyakinkan? Ternyata oh konsisten kok dari kuadran 1, 2, 3, 4 semuanya ciri-cirinya sama. Berarti saya yakin ini adalah kultur murni. Nah, tinggal diambil. Setelah itu kultur di agar miring. Ya, sama ini biru. Dipastikan lagi nih. Kelihatannya kan sini masih sudah satu-satu, tapi ternyata belum. Dia masih perlu digores di kuadran lagi untuk meyakinkan bahwa dia memang terdiri dari satu koloni. Oke. Nah, isolat bakteri yang murni itu siap diidentifikasi. Kuncinya itu di pemurnian ya. Karena kalau kita nanti menguji atau identifikasi itu benar-benar harus dalam bentuk koloni tunggal. Ya, kalau ternyata koloninya belum tunggal ya, isolatnya masih belum isolat murni, itu nanti akan menyusahkan kita ketika menguji baik dengan uji biokimia ya atau menggunakan uji yang lain gitu ya. Nah, kemudian identifikasi berdasarkan pada metode Cowan dan Steele. Nah, Burrow and Feltham tahun 2003 ini untuk identifikasi sampai tingkat genus. Nah, biasanya ini kita pakai ya pada saat praktikum. Nah, kemudian identifikasi sampai tingkat spesies itu menggunakan kit API ya, bisa kit API bioMérieux ya. Nah, ini produsennya ya dari Perancis ya. Kemudian ada lagi metode yang lain tapi lebih jelasnya di sini ya. Ini sebenarnya pengantar untuk minggu keempat ya, tapi karena minggu 4 itu tugasnya harus sudah selesai, teorinya harus sudah didapatkan di sini ya. Nah, ini identifikasi bakterinya ya. A bisa menggunakan fisiologis dan biokimia. Ini tadi ya menurut Cowan and Steele Manual for the Identification of Medical Bacteria third edition. Ya, ini penulisnya, ini apa editornya. Kemudian metode Cowan and Steele itu memandu untuk identifikasi sampai tingkat genus dan juga uji lanjut sampai tingkat spesies untuk beberapa genus tapi tidak semuanya ya. Parameter uji metode Cowan dan Steele ini sampai tingkat genus ya, meliputi apa? Dasarnya bentuk, apakah dia kokus ataukah basil ya. Kalau kokus itu S ya, spare itu kokus, R itu root shape ya. Basil atau batang. Kemudian dia sifatnya tahan asam atau tidak. Jadi ada pewarnaan tahan asam kan. Nah, kalau ini kan dari bentuk ini akan ketahuan dari pewarnaan gram. Ini tahan asam, kemudian dia apakah membentuk spora. Ya, nanti kalau diwarnai pakai pewarnaan spora muncul apa tidak. Kalau muncul ya berarti memang dia membentuk spora. Kemudian motilitas ya, pakai sulfit indol motil. Kemudian growth NR sama growth anaerobically, ya, jadi dia tumbuhnya perlu oksigen atau tidak gitu ya di udara gitu ya. Kalau ternyata ditumbuhkan dan dia tidak tumbuh ya pada cawan agar biasa, oh jangan-jangan dia anaerobik. Jadi kalau ketemu aerobik dia malah mati gitu ya. Contohnya apa tuh? Contohnya bakteri kalau pada manusia itu ini Clostridium tetani ya, penyebab penyakit tetanus pada manusia. Itu kan Clostridium tetani itu kan biasanya banyak di kotoran kuda ya. Nah, ini kalau orang itu misalnya punya luka terbuka, kemudian di situ dekatnya mungkin ada kuda atau apa dan ada Clostridium tetani, kemudian dia terinfeksi ya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba lukanya dia tutup, nah itu kan anaerobik nanti. Nah, bakteri yang itu kan wah bisa berkembang biak tuh. Ya. Makanya memang yang paling itu sebelum jangan langsung ditutup ya kalau mengalami luka itu, tapi bersihkan dulu ya dengan apa? Dengan betadin kah atau dengan rifanol kah ya. Harus dibersihkan lah ya. Supaya kalau ada kontaminan atau patogen lah katakanlah ya yang nempel di luka, nah itu dia bisa mati dulu patogennya. Ya, jangan belum dibersihkan langsung ditutup lukanya ya. Itu kan kalau nanti kalau ada Clostridium tetani udah langsung ditutup pakai plester lukanya anaerobik kena tetanus nanti orangnya ya. Bahaya ya. Jadi itu ya karena Clostridium tetani itu dia anaerob ya, dia anaerob. Jadi dia dalam kondisi anaerob dia bisa tumbuh dengan baik ya dan bahkan menyebabkan penyakit pada manusia misalnya ya. Jadi kalau orang kena
tetanus itu ya, dia tuh ini ciri khasnya apa sih ya? Kejang. Karena di situ ada toksin ya, toksin dari yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Orangnya kalau kejang, kaku badannya, itu bisa nampak seperti apa? Seperti busur itu ya. Perutnya di atas, jadi melengkung gitu. Seperti busur itu saat kejangnya udah parah itu seperti itu ya. Itu ciri khas kalau orang kena ini apa? Clostridium tetani, kena tetanus ya. Nah, ini kalau banyak yang tidak tahu informasi ya. Mungkin Anda pun juga perlu tahu gitu ya. Kalau misalnya sakit atau apa dan ke rumah sakit itu kalau misalnya habis melakukan perjalanan dari mana itu harus disampaikan loh ke dokternya. Karena itu anamnesis ya namanya ya, anamnesa itu memudahkan untuk diagnosis ya. Jangan sampai salah karena apa? Informasi nggak lengkap gitu ya. Jadi misalnya biasanya rumah sakit itu dia punya ini apa keunggulan masing-masing. Kayak rumah sakit di Bogor itu udah biasa kalau misalnya mendiagnosis penyakit misalnya demam berdarah atau mendiagnosis apa namanya malaria tifus Bogor nih ya. Kemudian kalau rumah sakit tadi pagi juga saya contohkan di Lampung gitu ya. Di Lampung itu kan banyak sekali nyamuk malaria gitu ya. Jadi orang sakit malaria mah udah biasa, ke dokter mah udah langsung dikasih obat sembuh gitu aja gitu ya. Nah, tetapi lain halnya ketika orang habis melakukan perjalanan dari Lampung misalnya ke Tambak atau ke pesisir gitu ya dan ternyata apa orangnya setelah pulangnya demam-demam gitu ya nggak ketahuan dia misalnya pulang ke Bogor gitu ya pulang ke Bogor demamnya tinggi dibawa ke rumah sakit mendiagnosisnya apa tifus karena apa orang Bogor mah biasa. Tifus itu biasa, demam berdarah biasa, demam tinggi cirinya, ya. Nah itu nggak nyampe ini dari mana itu nggak nyampe gitu ya, sehingga ada itu ya Pak Harton dulu ya itu, ya mungkin memang sudah takdirnya ya, gitu ya. Pak Harton dulu juga ya sama kayak kita ya. Nah waktu itu Pak Harton habis dari Lampung ya, ya. Saya tuh mikir ya Allah sekiranya sakit dan ke rumah sakitnya di Lampung mungkin akan lebih mudah dideteksi penyakitnya ya. Tapi waktu itu kan pulang ke Bogor ya nggak enak badan dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu didiagnosisnya apa? Tadi demam berdarah atau tifus. Dikasih obat itu nggak sembuh-sembuh juga sampai akhirnya dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Baru ketahuan kalau Pak Harto itu sebenarnya kena malaria. Ya, jadi ketahuan gitu akhirnya kalau memang habis melakukan perjalanan dari Lampung setelah dicek malaria betul. Tapi sudah terlambat. Sudah penanganannya macam-macam gitu ya. Sudah penanganannya macam-macam tetapi sebenarnya penanganannya itu tidak sesuai dengan sakitnya. Waktu itu sudah di tenggorokannya ini kan sudah dikasih pokoknya makan selangnya dari situ gitu ya. Jadi ya mungkin kena pita suaranya. Jadi agak sulit ya bicara. Padahal dulu Pak Harton ini loh sama kayak kita ya, normal gitu ya bicaranya gitu ya. Itu karena setelah sakit. Ya, jadi apa namanya tidak ketahuan antara diagnosisnya dengan sebenarnya sakitnya apa. Ya mungkin tadi karena rumah sakit di Bogor yang memang biasa menangani penyakit itu dengan ciri-ciri yang seperti itu. Sementara kalau orang di Lampung nggak usah ke rumah sakit ke dokter aja, dokternya udah tahu ini malaria dikasih obat sembuh gitu ya biasanya ya. Nah, itulah ya, masing-masing punya keunggulan. Sama kayak misalnya tadi, nah bakteri apa tadi, Clostridium tetani ya, itu penyebab penyakit tetanus. Nah, kalau di Indonesia, rumah sakit yang paling bagus, saya dapat informasi ya, untuk menangani kalau kena tetanus itu apa? Rumah Sakit Angkatan Laut ini, Minto Harjo, RSAL Minto Harjo di Jakarta. Itu lengkap peralatannya dan mereka udah biasa menangani pasien yang kena apa namanya tetanus. Ya, jadi bisa cepat. Ya kalau ini biasanya kan cepat tertangani gitu ya. Karena kalau tetanus itu kan ya memang kalau nggak ketahuan ya bisa fatal gitu ya. Bisa fatal. Saya ada tetangga terkena tetanus ya mungkin nggak ketahuan atau apa gitu ya. Meninggal. Ya sudah takdirnya Bu. Lah iyalah kalau orang meninggal mah udah takdir gitu ya.
ya perjalanannya ada gitu. Jadi seolah-olah kayak penyebab, tapi ya memang sebenarnya sudah takdirnya mungkin ya. Tapi kan bisa buat pembelajaran bagi kita yang belum, oh iya mestinya, tapi kan mestinya nggak ada ya kata mestinya ya, karena udah lewat gitu ya. Saya memikirkan, wah tahu gitu kalau ini kan bisa ngasih tahu ke rumah sakit sana aja. Udah biasa nanganin orang terkena tetanus. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ciri yang lain lagi apa? Katalase ya. Katalasenya positif atau negatif. Oksidasenya dia positif apa negatif. Glukosa ya, apakah dia mampu memanfaatkan atau memanfaatkan glukosa, fermentasi ya, fermentasi glukosa, atau kemampuan memecah karbohidrat atau karbohidrat breakdown. Nah, ini adalah contoh dari tabel Cowan ya, Cowan dan apa namanya? Yang biasa kita pakai ya. Nah, jadi ini tabelnya buat memandu. Misalnya di sini nih ciri-cirinya, kita mendapatkan bakteri, bentuknya kokus ya, shape gitu ya, bentuknya kokus gitu ya. Pewarnaan tanah asam negatif, dia tidak menghasilkan spora, dia non motil, dia bisa ditumbuh di udara, tapi dia juga bisa tumbuh dalam kondisi anaerobik tanpa udara gitu ya. Katalase positif, oksidasi negatif, dia mampu memfermentasi glukosa, mampu memecah karbohidrat, hasilnya apa? Staphylococcus misalnya. Jadi terus nih, masing-masing sifatnya seperti apa itu didata gitu ya. Nanti kalau di waktu identifikasi nanti di data dikasih nomor, dikasih kode gitu ya, kode isolatnya. Nah, kemudian nanti dicocokkan dengan tabelnya. Ya kira-kira ini bakteri apa gitu ya. Terus ada lagi sama juga ya. Nah, ini kan nanti campuran ini nanti bakteri gram negatif dan gram positif masing-masing ada. Ali Ridho, kenapa ini? Nah. Terus ada lagi nih, ada ciri-cirinya seperti ini, bentuknya rod shape nih. Kemudian motilitas negatif, kemudian dia tumbuh di udara dalam kondisi aerob maupun anaerob gitu ya. Kemudian katalasenya negatif, oksidase positif, kemudian dia tidak mampu memfermentasi glukosa, kemudian dia mampu memecah karbohidrat misalnya gitu ya. Ya, kemudian apa? Hasilnya ini atau yang ini deh, yang ini saja kita ke sini. Nah, hasilnya ada 3 nih. Misalnya Moracella, Brucella, Bordetella, pertussis. Nah, ini kita perlu uji lanjut biasanya ya. Kita perlu uji lanjut ya, bisa menggunakan uji lanjutnya itu pakai kit api atau pakai mikrobak ya. Mikrobak, tapi saya lebih suka pakai kit api ya. Kalau mikrobak itu hasilnya kalau menurut saya kurang memuaskan lah ya. Terus ada lagi nih, apa namanya? Contoh lagi yang lain. Nah, ini ada nih Aeromonas salmonicida, Pasteurella, Actinobacillus. Nah, ini perlu uji lanjut ini. Nah, misalnya Aeromonas salmonicida ini kan ada media apa selektif ya, RS medium. Nah, coba dia setelah begitu diuji yang umum seperti ini, ternyata dia ini hasilnya sama dengan Actinobacillus, Pasteurella, sama Aeromonas salmonicida. Coba ditumbuhkan pada media RS-nya. Ternyata tumbuh gitu ya. Kemungkinan besar dia adalah Aeromonas salmonicida ya, misalnya ya. Nah, ini yang lain juga ya. Nah, seperti ini tinggal dicocokkan gitu ya. Hasil ujinya seperti apa tinggal dicatat positif negatifnya, tinggal dicocokkan dengan tabel, itu saja intinya. Ya. Kalau kita menggunakan metode Cowan dan Steele ya. Terus yang diwarnai tadi apa? Nah, tadi kan pewarnaan gram tadi sudah ya. Tadi sudah saya jelaskan semua gitu ya di depan. Nah, kalau katalase itu apa? Kemampuan bakteri dalam memproduksi enzim katalase. Nah, enzim katalase adalah enzim yang dapat menguraikan hidrogen peroksida H2O2 menjadi O2 dan H2O ya. Jadi dia itu bisa memecah ya. Nanti bakteri kita sediakan H2O2 di gelas objek, kemudian kita ambil koloni ya, kita ambil koloni pakai ose, kemudian kita masukkan ke dalam cairan H2O2 tadi,
Ya, hasilnya seperti apa? Apakah ada gelembung? Kalau ada gelembung-gelembung itu adalah gelembung O2. Artinya ada pemecahan ya oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh bakteri dari H2O2 hidrogen peroksida itu diurai atau dipecah menjadi O2 dan H2O. Kemudian oksidase itu kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim oksidase sitokrom. Apabila hasilnya positif, berarti bakteri tersebut apa namanya? Metabolisme energinya itu melalui respirasi. Ya. Terus karbohidrat, ini kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat atau glukosa. Ya. Nah ini adalah gram positif dan gram negatif. Ya. Jadi kalau yang merah ini gram positif, gram negatif, yang warna biru atau ungu itu adalah gram positif. Nah kemudian ini apa namanya bentuknya yang merah ini kokus ya. Bentuknya kokus, sementara yang biru itu basil. Oh, salah. Yang biru ya, yang biru atau ungu ini bentuknya kokus, sementara yang merah ini dia bacillus ya, basil, bentuknya batang. Ya. Nah, ini contoh kalau kita menguji dengan medium SIM ya, sulfit indol motil untuk menguji motil atau tidak dia. Nah, ini kalau ini kita tusukkan ya, kita bakteri di OSE, kita tusukkan sampai ke dasar, ya kita amati 24 jam. Kalau di bekas goresannya itu ada koloni bakteri, artinya apa? Dia itu non-motil. Tapi kalau ternyata besoknya kita periksa dan ini bersih, oh berarti non-motil. Berarti motil dia. Dia bisa bergerak ya dari dalam ini ke permukaan. Nanti biasanya dia akan mencari daerah di permukaan ini. Kemudian, nah ini yang mengandung H2S ya. H2S biasanya kalau salmonella gitu ya, dia menghasilkan apa namanya H2S. H2S itu kan cirinya warnanya hitam ya. Nah ini contoh dari katalase tes. Nah ini katalase tes ini kan H2O2 ditambah dengan bakteri, kita gores-gores saja, kita gosok-gosok aja, kita usap-usap saja ya OSE-nya. Kemudian apa? Dia katalase, kalau ada gelembung tadi katalase positif, kalau tidak ada gelembung berarti apa? Negatif. Kemudian ini kalau oksidase tes kita pakai sitokrom oksidase strip. Ya, ini lebih gampang, lebih praktis. Ini kertasnya ya. Kertasnya kemudian kita gores ya bakterinya ke sini. Kalau muncul warna ungu atau kebiruan begini, itu berarti oksidasenya positif. Kalau tidak muncul warna seperti ini berarti dia negatif ya. Nah, ini kemampuan untuk memfermentasi glukosa ya. Tapi ini pakai indikator phenol red ya. Warnanya merah ya. Ini contohnya ini E. coli, ini Esonai ya. Nah, ini warnanya berubah dari merah ke kuning. Itu artinya apa? Bakteri ini mampu memfermentasi apa namanya? Mampu melakukan fermentasi gula ya. Fermentasi gula. Terus apa ini gunanya pipa apa tabung ini, tabung Dunham ya kalau nggak salah namanya ya. Tabung Dunham ini dia diposisikan terbalik ya, diposisikan terbalik. Nah ini nanti dia menunjukkan ini kalau bakteri yang dikultur di sini, yang diuji di sini itu menghasilkan menghasilkan gas. Nah ini gas. Nah E. coli itu kan termasuk bakteri yang menghasilkan gas ya, sehingga kalau populasi E. coli di perut manusia berlebih, biasanya itu kembung ya, karena apa? Bakterinya pun menghasilkan gas. Nah ini uji fermentasi gula ya. Nah, ini sekalian apakah dia juga mampu menghasilkan gas. Nah, ini E. coli ada nih kan ya, sementara Esonei tidak ada. Kalau yang ini dia tidak berubah, dia tidak mampu memfermentasi glukosa nih. Ya. Terus apakah dia ini diuji karbohidrat breakdown-nya itu dengan uji OF ya. Dengan uji OF biasanya mediumnya asalnya itu warnanya biru seperti ini 2, tapi 1 ditutup pakai parafin. Kenapa ditutup pakai parafin? Supaya tidak ada interaksi dengan oksigen yang ada di tabung, di udara yang ada di tabung ya. Jadi kondisinya yang kiri ini anaerob, yang kanan ini aerob. Nah, kita ingin menguji ya, kita masukkan koloni bakterinya sebelumnya ya, tapi yang satu ditutup, satunya dibiarkan terbuka. Ini hasilnya misalnya ya. Ternyata dalam kondisi anaerob ya,
dia mampu kok memfermentasi glukosa. Buktinya apa? Warnanya berubah dari biru menjadi kuning. Ya. Kemudian yang ini ya, yang dalam kondisi anaerob bisa juga. Artinya dia itu sifatnya fermentatif. Ya, dia fermentatif. Sedangkan yang kedua B, dalam kondisi anaerob dia tidak mampu memecah karbohidrat, tidak mampu memfermentasi glukosa, gitu ya. Nah, sementara kalau kondisinya aerob dia mampu memfermentasi glukosa, ya. Nah, jadi dia sifatnya adalah oksidatif. Dia mampu memecah karbohidrat atau memfermentasi glukosa manakala kondisinya itu aerob. Tapi kalau anaerob dia tidak mampu, ya ini. Kalau yang ini negatif. Dia dalam kondisi aerob maupun anaerob dia tidak mampu memecah karbohidrat, ya, tidak mampu memfermentasi glukosa. Nah, ini kalau uji lanjut ya pakai identifikasi menggunakan kit API ya, dari Biomerio Perancis ya. Seperti ini, kalau kita beli itu kita dapatnya seperti ini. Ya. Di lab mungkin masih ada kali ya Bang Dendi ya, masih punya contoh gitu ya. Bang Dendinya, ya biasanya ini yang menyimpan Bang Dendi nih kalau di lab ya. Kemudian ini contoh kit API 20E dan yang di bawah ini kit API strap ya, kit API strap seperti ini ya. Ini contoh saja gitu ya, contoh saja seperti ini loh kitnya gitu ya. Nah kemudian kit API ini ya, API itu singkat Analytical Profile Index ya. Ini ada 23 database identifikasi itu ya. Sampai tahun kemarin, ini saya buat tahun kemarin ya, ini PPT-nya ya. Ini saya menemukan ada 23 database hasil identifikasi gitu ya. Sementara jumlah bakterinya ada 967 jenis yang sudah diidentifikasi, berhasil lah di karakterisasi menggunakan kit API ini gitu ya, sehingga produknya bisa dijual ya dalam bentuk komersial untuk memudahkan orang-orang mengidentifikasi. Bisa juga 967 itu bakteri dan yeast. Kalau strain-nya ada 56.277 strain ya. Ini nama webnya ya, API Web 130 ya. Nah, kemudian ini contoh dari uninoculated API strip. Jadi ini kalau beli itu masih kosongan kayak begini. Seolah-olah kayak nggak ada warnanya. Tapi warna-warna yang warna-warni tadi, seperti yang di depan tadi, itu akan muncul setelah koloni bakteri itu dimasukkan ke sini. Diuji. Nah, nanti hasil ujinya itu yang bisa mengubah warna. Nah, ini contoh saja juga, kit API 20E, ya. Ini untuk mengidentifikasi bakteri-bakteri kelompok Enterobacteriaceae, ya, yang kaitannya dengan pencernaan gitu ya misalnya ya. Ini terdiri dari 20 mikrotub ya, sebelah kiri 10, sebelah kanan 10 ya. Kemudian dia diinokulasi dengan bakteri untuk diuji ya. Caranya bagaimana? Nah, ini perlu nih, bakterinya dilarutkan dulu ya pada ini API NaCl ya 0,85% medium. Jadi ini mediumnya ya. Jadi pakai salin ya, salin water ya, salin water yang steril, yang aqueous dikasih garam, kemudian aqueous dikasih garam, kemudian disterilkan. Nah itu bakterinya dimasukkan ke sini karena ini kan larutan fisiologis kan sebenarnya, larutan fisiologis steril. Ini kalau API ini ya itu menjual juga. Tapi kalau kita ingin hemat, kita bisa bikin aja larutan ini sendiri, larutan salin water sendiri. Kemudian gunakan koloni dari plate ini ya, dari plate kemudian dimasukkan ke sini, dihomogenasi. Ini 0,85 salin ya, ini langkah pertama. Yang kedua, diinokulasikan ya. Jadi bakteri yang dari sini yang sudah kita inokulasikan ke sini, sudah kita campur ya dengan pelarut ya, yaitu salin water tadi. Nah ini kita inokulasikan ke masing-masing tabung. Hasilnya bagaimana itu nanti yang akan kita baca ya.
Nah, ini hasilnya misalnya gitu ya. Kalau seperti ini negatif. Nah, kalau hasilnya, ini contoh saja loh ya. Kalau seperti ini hasilnya, ini positif. Ya. Nah, kalau ini semua tes itu positif itu kayak begini. Nanti ada skornya ya, dikasih skor. Kalau warnanya seperti ini skornya 0. Kalau warna begini skornya 1. Kalau warnanya ini skornya 2. Nah, itu ada ya nanti ya. Nah, ini kalau negatif tesnya juga sama nih, biru semua atau hasilnya seperti ini itu negatif misalnya. Nah, ini skor hasil interpretasi pembacaan hasil, angka akannya berapa itu nanti bisa dimasukkan ya ke dalam apa? Ke dalam situs yang ada di API Web. Misalnya ini CNPG nih misalnya ya. Warnanya sesuai seperti ini, oh skornya ini, warnanya merah nih 2. Ya, kemudian ini 4, tapi ini negatif nih. Dia yang sama hanya ini kita positif. Oh, 2. Berarti skornya 2. Kalau ini ternyata skornya 2 juga. Ini skornya 1 dan sebagainya, ya. Ternyata nah, kalau seperti ini tinggal dimasukkan ke web sini, nanti keluar hasilnya apa? Pseudomonas aeruginosa misalnya, ya. Kelompok-kelompok Pseudomonas ini pakai kit API 20E, ya. Nah, ini nama situsnya ya, API Web ya. API Web. Nah, ini login sama password. Biasanya kalau kita beli kitnya, kita nanti akan dikasih username sama passwordnya juga, gitu ya. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi dan keluar hasil sampai tingkat spesies ya. Nah, ini jenisnya ya kalau API Web ini ya, API yang digunakan untuk identifikasi. Nah, ini ada API 10S, 20A, 20C, 20E. Nanti, Bu, saya pengen ini, ya itu nanti bisa nanya apa yang mau diidentifikasi, itu bisa nanya ke ini, apa namanya, salesnya ya. Salesnya, misalnya saya ini kok Streptococcus, nah ini. Kemudian ada lagi sini ada enggak ya API BAL? Oh, enggak ada di sini kebetulan ya. Yang BAL itu berarti untuk bakteri ini Lactobacillus, misalnya ya, untuk terkait dengan misalnya Lactobacillus itu biasanya kalau kita ini membuat kayak probiotik, nah kayak gitu tuh ya, Lactobacillus. Nah itu biasanya pakai kit itu ya. Ini ada lagi kit AP20 extract. Nah ini untuk Streptococcus misalnya gitu ya, CHB untuk golongan-golongan Bacillus misalnya. Nah, ini yang apal banget tentunya adalah salesnya. Kalau staf kita bisa menduga ya Staphylococcus gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ini tadi contoh saja juga ya, sudah ada ya. Misalnya kalau ONPG positif berarti 1, yang ini negatif ya. Ini terkonfirmasi ya, nanti nilainya berapa. Kemudian tadi kalau sebenarnya apa sih? Tadi pagi ada yang bertanya ya. Bu, kan tadi ada yang pakai biokimia. Kalau kit API ini apakah pakai ini biokimia juga? Iya. Dia prinsip kerjanya itu uji biokimiawi ya, tetapi menggunakan kit yang sudah disediakan uji lanjutnya itu sampai detail. Ya. Banyak media yang disediakan yang memudahkan kita untuk melakukan uji lanjut sehingga kita tahu sampai tingkat spesies ya. Kemudian yang C, identifikasi dengan serologis. Ini kemarin kuliah sudah saya contohkan misalnya FAT, fluorescent antibody teknik. Kalau yang kemarin menyimak kuliahnya pasti tahu gitu ya. Ini memanfaatkan prinsip antigen antibody. Jadi antigen akan berikatan dengan antibody yang sesuai sebagaimana kesesuaian antara lubang kunci dan anak kunci. Misalnya antibody anti Aeromonas hydrophila serum. Ya, misalnya kita menyuntik ya atau ikannya itu terinfeksi Aeromonas hydrophila, sakit beberapa hari setelah dia sakit, kalau ikannya bertahan, nanti kalau kita ambil darahnya, nah itu di darahnya itu ada antibodi anti Aeromonas hydrophila. Nah kalau nanti kita reaksikan antara Aeromonas hydrophila dengan antibodi dari darah tadi ya, itu kan akan ada ikatan positif antara antigen dengan antibodi sebagaimana terikatnya antara lubang kunci dan anak kunci ya. Kalau
anak kuncinya cocok, ya kuncinya bisa masuk. Kalau anak kuncinya nggak cocok, dia nggak bisa masuk. Seperti itu, ya. Misalnya, bagaimana Bu kalau kita mereaksikan Aeromonas hydrophila dengan antibodi Streptococcus agalactiae? Apakah bisa? Nggak bisa. Bukan jodohnya. Bukan jodohnya. Jadi sudah ada jodohnya masing-masing, ya. Antibodi dapat digunakan untuk mendeteksi antigen yang sesuai. Begitu juga sebaliknya. Ya, antibodi bisa menggunakan antibodi primer atau sekunder, dan ini banyak sekali ya prinsip-prinsip yang menggunakan pemeriksaan yang menggunakan prinsip ikatan antara antigen dengan antibodi, ya. ELISA gitu ya. Teknik ELISA itu menggunakan ini prinsip ikatan antara antigen dengan antibodi ini juga, ya. Terus yang keempat, identifikasi molekular. Itu membandingkan suatu bagian kode genetik yang bersifat stabil ya di dalam bakteri, ya. Nah, kandidat untuk daerah ini termasuk gen yang mengkode 5S, 16S, 23S, rRNA maupun daerah IGS atau intergenic spacer. Akan tetapi gen 5S, rRNA yang produk PCR-nya 120 base pair, ya. Kemudian 23S rRNA yang produk PCR-nya berukuran 3.300 base pair itu sudah terbatas penggunaannya. Ya, sudah tidak dipilih lagi, ya jarang yang menggunakan. Tetapi yang populer digunakan dan dipilih banyak orang itu adalah gen 16S rRNA. Itu produk PCR-nya ukurannya 1.650 base pair. Nah, ini merupakan marker yang paling sering digunakan. Ya. Jadi DNA bakteri diisolasi dan diamplifikasi menggunakan primer 16S rRNA. Kemudian hasil PCR-nya itu nanti disequencing dan disejajarkan dengan data yang ada di GenBank. Nah, ini contoh ya hasil identifikasi kit API menggunakan primer 16S rRNA. Ya. Jadi dibandingkan ini ya nanti ya. Jadi kalau pakai kit API ini, ya, ini metodenya seperti ini ya. Nah, pakai pewarna itu media-media tadi kan. Nah, kalau ini metodenya seperti ini, ya. Kalau yang ini kultur murni isolat bakteri 24 jam, preparasi dan inokulasikan ke dalam strip API 20 NE, ya. Pembacaan jam pada ke 24 dan 48, ya. Terus yang pakai kit satunya lagi, kit API 50 CHB, ya kultur cawan murni isolat bakteri yang berumur 24 jam, sama kayak itu juga. Terus tadi kan dilarutkan ke dalam salin water tadi, ya. Terus preparasi dan inokulasikan ke dalam strip API 50 CHB, ya. Dibaca pada 24 dan 48 jam. Ya. Lutfi, suaranya masuk ya. Ini asisten tolong yang ini di mute ya. Para asisten sudah saya jadikan co-host. Tapi yang ketemu yang mata saya ketemu saja. Nanti yang lainnya asistennya silahkan dijadikan co-host juga ya. Asisten semuanya. Ya. Kemudian ini kalau pakai kit API ya. Nah, kalau ini menggunakan molekuler 16S rRNA, nanti hasilnya dibandingkan bisa kok ya. Ini kultur cair ya sama ya. Kemudian isolasi genomnya, jadi DNA-nya diisolasi. Setelah DNA-nya diisolasi di PCR ya, menggunakan primer 16S rRNA. Nah, kemudian purifikasi hasil PCR ya. Jadi hasil PCR-nya dipurifikasi ya, diambil ya sekuen gennya, dan kemudian sekuen gen tersebut dianalisis ya. Dan hasilnya di sequencing, kan dianalisis dengan cara sequencing, kemudian hasilnya disejajarkan pada data yang ada di GenBank, dan ini menggunakan software BLAST yang ada di situs NCBI ya, Amerika. Jadi kalau NCBI, jadi kalau kita belajar bioinformatik ya, ini kalau kita identifikasi itu juga bisa ya pakai yang tadi kan menyejajarkan menggunakan prinsip bioinformatik, itu situsnya bisa di NCBI ya. Kalau kita punya misalnya sekuen gen, kita bisa utak-atik ya. Gen ini kira-kira temennya siapa saja.
Itu bisa dilihat pohon filogenetiknya bagaimana. Kemudian dia similaritasnya dengan siapa, dia mirip siapa, itu akan ketemu nanti. Ya, dia miripnya dengan misalnya Aeromonas hydrophila itu miripnya 99% misalnya gitu. Ya, contohnya ini. Nah ini kalau yang hasil pemeriksaan pakai kit API ya, U20NE nih ya, ada isolat 125. 125. Nah, ini kan kok motilitasnya positif, katalase positif, oksidase positif. Nah, kalau pakai kit itu bisa banyak ya. Ini gula-gulanya ya, gula-gula yang untuk membantu pengujian secara biokimiawi itu banyak sekali ini ya. Nah, kemudian hasilnya isolat 1 ya. Setelah dimasukkan ke webnya itu ditelusur ya itu 87% itu similar dengan Pseudomonas soothseri. Ya. Kemudian kalau isolat 2 itu setelah ditelusur ke webnya API tadi ya, web API itu 88,5% itu mirip ya dengan Vibrio harvey. Sedangkan isolat kelima, nah ini kelima ini ya, itu ternyata 99% itu mirip dengan Pseudomonas soothseri. Nah ini kalau kita memeriksa menggunakan kit API ya. Nah ini kalau pakai kit yang lain lagi, kit uji 50 CHB. Nah ini pewarnaan gramnya, OF-nya dan sebagainya ya. Nah hasilnya apa? Ternyata ya setelah pakai 50 CHB tadi ya, yang cukup banyak ini ya, karena ada lebih banyak parameter yang diuji ya. Nah ini hasilnya 99% itu identik dengan Bacillus cereus. Ya, 99%. Nah, kalau ya tadi ya menggunakan kit API, sekarang menggunakan molekuler 16S rRNA. Sudah keluar, sudah kita sejajarkan dengan data yang ada di bank gen ya. Itu ternyata hasilnya sampel 1 itu adalah Pseudomonas soothseri, identiknya itu 99%. Sampel kedua, Vibrio harvey 99%. Sampel ketiga, Bacillus cereus 99%. Sampel 4, Salinococcus roseus, nah semuanya 99%. Termasuk Pseudomonas soothseri L04. Tetapi nomor 1 sama nomor 5 ini beda rupanya. Ya, ini beda, walaupun tingkat kesamaannya 99%, karena kalau di kit API itu nanti ada bedanya. Ya. Di sini tadi, mana tadi? Nah, karena sama-sama Pseudomonas soothseri, tapi ada hasil uji biokimia yang menunjukkan perbedaan, sehingga bisa dikatakan isolat 1 itu identiknya 87%, sementara isolat kelima itu identiknya 99%. Jadi Pseudomonas soothseri tetapi bisa jadi beda strain. Ya. Nah, kalau ini adalah isolat yang kita ini telusuri ya pada pohon filogenetik. Nah, Vibrio harvey itu menempati klaster di sini, ya golongan Vibrio. Nah, ternyata jauh ya, tapi satu akar lah dengan apa namanya Pseudomonas soothseri, ya satu klaster besar ya, tapi besar, tapi agak jauh gitu ya. Ini Pseudomonas soothseri L01 sama L02 dari Lampung maksudnya ya, dari ikan kakap kebetulan ya. Kemudian ada lagi Bacillus cereus ada di sebelah sini. Nah, kalau Bacillus cereus itu lebih dekat dengan Salinococcus roseus. Nah, kenapa kita itu perlu melihat pohon-pohon filogenetik? Dari hipotesis awal kita ketika kita memeriksa penyakit akibat pada ikan kakap ya, itu yang keluar adalah ini katanya, kalau menurut di lapangan ya, itu dia curiganya dulu pernah diidentifikasi Tenacibagulum maritimum. Maka kita tertarik, jangan-jangan Tenacibagulum maritimum. Oh ternyata setelah kita kita pakai uji biokimiawi, pakai kit API, dan kemudian pakai primer 16S rRNA, rupanya beda, malah agak jauh dengan Tenacibagulum maritimum. Ya, tuh. Nah ini hasil perbandingan ya kalau menggunakan uji biokimia ya dengan menggunakan molekuler PCR 16S rRNA. Jadi uji biokimiawinya ini pakai kit API gitu ya. Nah ini kalau tingkat kesamaannya kan 87% Pseudomonas soothseri,
87% Vibrio harveyi. Sementara kalau pakai molekular ya itu 99% mirip dengan Pseudomonas schusseri 01 ya. Kemudian Vibrio harveyi 99%. Nah, kalau ini Bacillus cereus 99% identik ya, sama gitu ya. Tetapi kalau pakai uji biokimiawi ya, Salinococcus roseus ini tidak terdeteksi, nggak ada kit yang cocok. Makanya waktu itu udah pakai kit API saja. Ternyata ada satu yang tidak teruji. Kitnya apa? Itu nggak ketemu gitu ya. Akhirnya kita dicoba lagi pakai molekuler 16S rRNA ya. Sedangkan ini Pseudomonas schusseri ya, itu 99%. Sama nih sampel kelima. Tapi rupanya beda dengan yang ini ya. Antara L01 dengan L02 berbeda. Oke, terima kasih. Ya, demikian pengantar mengenai praktikum isolasi dan identifikasi bakteri penyebab penyakit pada ikan. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak sampai saat ini, gitu ya? Jadi teknik-tekniknya sudah metodenya sudah kita sampaikan. Tapi nanti tugasnya itu kan mencari tugasnya kemarin. Nah, itu nanti harus ada itu Pak kalau bisa dari jurnal. Nah, itu dari ikan apa, ikan yang sakit apa, sehingga dideteksinya menggunakan metode apa. Nah, itu ya. Jadi kalau membaca, saya pikir kalau sudah saya terangkan mengenai metode-metode diagnostiknya, nanti ketika ketemu jurnal, kalau membaca jurnal itu nggak bingung lagi, ya. Ya, karena kalau belum pernah blank sama sekali, nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba kita baca jurnal, apa ini maksudnya, nggak ngerti, nggak nyambung, ya. Tapi itu teknik dari yang konvensional sampai molekuler sudah saya sampaikan, ya. Nanti tinggal dicari di jurnal ya untuk bahan presentasi minggu depan, tapi nanti dipandu oleh asistennya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjut ke sesi berikutnya ya. Ini tadi Alivia ya, yang hostnya ya? Iya, Ibu, benar. Oke, ya. Ini nggak ada pertanyaan. Saya kira saya kembalikan lagi ke Alivia ya untuk memandu jalannya praktikum ya. Mungkin nanti kan sudah ada kan Kak Fani ya? Nah, Sudah, Kak Fani, oke ya Kak Fani nanti itu ini bimbingan saya gitu ya. Bimbingan saya yang kemarin penelitian yang saya sampaikan tadi, isolasi dan identifikasi bakteri yang berasosiasi dengan penyakit kuning pada ikan lele ya. Dan Kak Fani ini sudah ujian skripsinya yaitu minggu lalu ya, masih dalam proses perbaikan untuk draftnya ya. Saya minta Kak Fani nanti untuk membantu nih men-share ya pengalamannya ketika penelitian ya, di hasil penelitiannya, karena terkait dengan praktikum di topik ketiga ini, minggu ketiga ini ya. Silakan ya, saya kembalikan ke Kak Alivia dulu ininya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah menyampaikan materi praktikum hari ini. Langsung aja kita ke Kak Fani. Kak Fani sudah bergabung ya di sini, Kak? Sudah. Baik, saya langsung serahkan ke Kak Fani aja ya, Kak. Silakan Kak Fani. Oke, terima kasih untuk Alivia dan terima kasih untuk pemaparan materinya dari Bu Sri. Mungkin di sini izin share screen dulu ya. Bisa nggak, Kak? Atau belum jadi host ya? Udah muncul belum? Udah, Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fani Fajariana, perwakilan dari BDP 54. Di sini kita akan sharing aja ya mengenai penelitian saya yang kebetulan bertemakan isolasi dan identifikasi penyakit bakterial yang dibimbing oleh Ibu Sri Nuryati. Nah, ada terkaitannya dengan materi praktikum pada hari ini. Nah, untuk pendahuluannya, penyakit sendiri itu yang kita tahu ya, bahwa dia itu suatu proses, dia itu suatu gejala atau kondisi yang abnormal yang terjadi pada biota atau organisme hidup
yang akan menyebabkan atau membawa efek negatif pada biota tersebut. Nah, penyakit itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada penyakit infeksius dan ada penyakit non-infeksius. Nah, untuk penyakit infeksius disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan parasit. Sedangkan untuk penyakit yang non-infeksius itu penyebabnya oleh faktor eksternal atau faktor fisika dan faktor kimia. Biasanya dia sangat pengaruh besarnya itu dari kualitas perairan. Nah, dari beberapa gejala klinis pada saat penelitian saya itu muncul seperti dropsy, ulcer, bintik putih. Nah, dari beberapa gejala klinis ini merupakan salah satu penyebab penyakit infeksi berdasarkan riset dari Muslika et al. 2016. Dalam penelitian ini dilakukan dua uji, yaitu ada metode konvensional dan ada metode biomolekular. Untuk metode konvensionalnya mengacu pada tabel Cowan dan Steele tahun 2003. Sedangkan untuk metode biomolekular, saya menggunakan program 16S rDNA PCR menurut riset Bornemann et al. 1996. Nah, untuk tahapannya, jadi di sini ada ikan sampel. Ikan sampel ini itu sudah terlihat bahwa ikan sampel itu menunjukkan gejala-gejala penyakit bakterial ketika diambil dari kolam, ketika pengambilan sampling. Nah, itu apa sih penyebab dari si ikan lele ini dalam satu kolam itu terjangkit penyakit? Ya, yang perutnya agak kembung lah, terus ada siripnya yang geripis, ada luka, dan ada yang sekujur tubuhnya itu bahkan berwarna kuning. Setelah ikan lele sakit itu datang ke lab, akan kita isolasikan bakteri sampel itu. Dan dengan catatan, alangkah lebih baiknya untuk mengambil isolasi bakteri sampel itu dari ikan yang masih hidup. Dan saat ikan sampel datang, itu akan dipelihara terlebih dahulu. Kita lihat proses aklimnya saat datang ke lab, itu apakah gejala klinisnya makin memburuk, penyakit bakterialnya itu yang menyerang tubuh si ikan lele. Setelah itu kita isolasi di media TSA. Nah, setelah diisolasi di media TSA, setelah itu pemurnian, dan akan diujikan si isolasi si bakteri sampel tersebut ke lele yang sehat. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk membuktikan bakteri sampel dengan bakteri spesifik yang akan di sequencing DNA itu apakah sesuai atau tidak. Nah, dalam penelitian ini dilakukan di pengambilan organ target. Ada beberapa organ target yang saya ambil. Untuk kode B5L, saya mengambil organ target dari luka. E4G dari ikan kelima, organ targetnya ginjal. B2U ikan kedua dari organ target usus. C4G ikan ketiga dari organ target ginjal. A4G ikan ke-1 dari organ target ginjal. Dan EH2 ikan kelima dari organ target hati. Nah, prosedurnya yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan wadah dan mendisinfeksi klorin dengan dosis 30 ppm. Fungsinya ini adalah untuk melakukan pemeliharaan ikan yang sehat yang akan kita berikan perlakuan penyuntikan dari isolasi bakteri sampel tersebut. Dipelihara di akuarium yang berukuran 65 dikali 40 dikali 40 cm kubik dengan ketinggian air yaitu 20 cm. Nah, ikan uji yang digunakan untuk pemeliharaannya karena ini berukuran palang yang akan beberapa bulan lagi akan bisa dipanen, saya menggunakan ukuran panjang rata-rata 21,57 plus minus 1,71 cm. Sedangkan untuk bobot rata-ratanya yaitu 80,75 plus minus 9,29 gram. Satu akuarium berisikan 5 ekor. Kemudian setelah itu ikan akan diinjeksi secara intramuskular. Nah, setelah itu akan dilakukanlah uji postulat Koch selama 14 hari. Uji postulat Koch ini untuk mengetahui seberapa besar sih virulensi bakteri yang akan mempengaruhi si lele tersebut dari gejalanya dan bahkan sampai kematiannya terjadi pada hari keberapa. Nah, selain itu, uji kualitas air pun dilakukan pada penelitian ini. Mengapa? Karena kita harus mengetahui apakah penyebabnya ini
sudah fix atau sudah spesifik disebabkan oleh penyakit bakterial atau ada pengaruh dari kualitas air lainnya, yaitu yang akan menyebabkan penyakit non-infeksius. Nah, beberapa parameter yang saya ujikan terdapat suhu, disolvent oksigen atau DO, pH, dan adatan. Dari pengujian beberapa itu sudah sesuai dengan standar. Maka dari itu menunjukkan mengaruhi terjadinya penyebab penyakit bakterial ini. Kemudian prosedur yang saya lakukan terdapat ada 2 uji, ada uji konvensional dan ada uji biomolekular. Menurut Setiawan et al. 2017 bahwa uji konvensional itu dapat mengetahui karakteristik fenotipnya, karakteristik fisik dan biokimia, serta tidak dapat diuji lanjut, salah satu kekurangan dari uji konvensional. Maka dari itulah kita lakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut ini dapat mengidentifikasi tingkat genus dan spesies. Kemudian, homologinya kurang dari 97%. Dan untuk pengujian biomolekular ini termasuk pengujian yang praktis dan cepat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian konvensional. Langkah yang pertama dalam uji konvensional ini, setelah kita lihat pemeliharaan ikan yang sampel tadi datang, itu sudah menunjukkan tuh terdapat gejala-gejala yang dia akan sakit atau beberapa hari lagi dia mungkin akan mati. Setelah itu kita lakukan pembedahan pada ikan tersebut, diambil pada beberapa organ. Ada organ hati, usus, insang, dan ginjal dengan menggunakan alat bedah yang steril. Setelah itu, kita siapkan media TSA-nya, triptik soy agar. Setelah itu kita ambil, digoreskan. Misal kita ambil dari hati, kita ambil menggunakan ose, kita gores di media TSA dengan teknik aseptik. Setelah itu kita wrap, dan setelah itu kita masukkan ke inkubator, ditunggu 1-2 hari. Barulah setelah itu dapat kita amati pengamatan morfologinya secara visual. Apa saja sih yang dapat kita amati secara visual itu? Dari warnanya, elevasi, bentuknya si bakteri tersebut, dan tepiannya itu dapat kita lihat secara kasat mata. Kemudian terdapat uji biokimia. Uji biokimia salah satunya yaitu ada uji oksidatif dan fermentatif. Uji oksidatif dan fermentatif ini untuk mengetahui proses respirasi pada bakteri. Setelah itu ada uji motilitas untuk mengetahui pergerakan bakteri. Apakah bakteri itu tumbuh pada saat ditusukkan ke dalam media SIM atau tidak. Setelah itu ada uji katalase dan ada uji oksidase. Untuk uji oksidase menggunakan kertas oksidase strip, itu akan berubah jika dia memang terdapat bakteri yang sesuai, yaitu berwarna biru ataupun keunguan. Nah, kalau untuk uji katalase akan berubah tandanya. Akan muncul gelembung-gelembung udara banyak atau tidaknya. Setelah itu, uji biokimia yang terakhir yaitu adalah pewarnaan gram, merupakan salah satu metode konvensional yang berada di tahap akhir. Jadi kita mengetahui nih, bentuknya si bakteri itu apakah bakteri gram negatif atau bakteri gram positif, warnanya atau warna bakteri gram negatif itu apa, terus bentuknya seperti apa, itu dapat kita mengetahuinya. Setelah itu kita baca menggunakan tabel Cowan dan Steele tahun 2003. Untuk uji lanjutnya, saya melakukan uji biomolekular. Uji biomolekular ini, tahap yang pertama adalah kultur bakteri. Bakteri akan dikultur di media TSB. Kemudian, setelah itu kita melakukan ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA ini apa? Kita untuk melakukan atau mendapatkan DNA murni dari si bakteri tersebut gitu. Dari ekstraksi DNA ini terbagi menjadi 2 untuk pengujian bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Perbedaannya yaitu dengan penggunaan reagennya. Setelah itu, proses kuantifikasi DNA. Proses kuantifikasi DNA ini adalah untuk mengetahui nilai rasio kemurnian DNA
absorbannya, dan dari purity-nya, yaitu kemurnian dari sampel yang akan kita uji. Selanjutnya adalah proses amplifikasi. Proses amplifikasi ini adalah menggunakan primer 63 forward dan 1387 reverse. Primer yang saya gunakan ini adalah primer umum. Jadi untuk pengujian bakteri itu dapat mengetahui bakteri apa yang terserang pada ikan lele tersebut. Jadi ini bukan primer yang spesifik, tapi primer umum yang dapat melakukan pengujian untuk bakteri apa yang terserang. Kemudian setelah amplifikasi, untuk pengecekannya apakah berhasil atau tidaknya proses amplifikasi ini akan kita lihat dari proses elektroforesis. Dari proses elektroforesis ini akan muncul tuh pita DNA-nya. Apakah dia smear atau tidak, munculnya itu secara jelas atau tidak. Nah, apabila dari proses elektroforesis ini tidak sesuai, maka perlu kita ketahui itu banyak resiko terjadinya kontaminan. Atau bahkan ketika proses amplifikasi, ketika memasukkan cairan master mix, reagen, primer, ataupun template-nya itu tidak sesuai dengan volume yang kita inginkan. Setelah muncul hasil elektroforesis dan sudah sesuai, setelah itu sampel akan disiapkan untuk dilakukan uji sequencing. Nah, dari hasil uji sequencing dari pemeliharaan pada uji postulat, saya dapat melihat nih beberapa gejala klinis dari kode B5L pada organ target luka, yaitu menunjukkan ulcer. Nah, ulcer pada ikan lele ini dia sampai menggerogoti daging si lelenya. Jadi itu menunjukkan bahwa virulensinya itu cukup tinggi. Kemudian untuk kode isolat E4G, ikan kelima dari ginjal, itu menunjukkan bintik putih pada bagian kepala dan pada bagian tubuhnya. Untuk kode isolat B2U pada organ usus, dia akan menunjukkan bercak merah. Dapat kita lihat dari gambarnya, dan siripnya pun gripis, ada kemerahan pada ventral, pada dorsalnya juga terjadi gripis. Kemudian untuk kode C4G, ikan ketiga dari organ target ginjal, itu terdapat ulcer. Setelah itu untuk yang A4G, dia tubuhnya mulai memucat, dan berenangnya pun mulai pasif. Kemudian untuk yang EH2, dapat kita lihat nih dari gejala klinisnya, ventral dan anusnya mulai memerah. Nah, setelah dilakukan uji postulat selama 14 hari, dapat kita ketahui bahwa tingkat mortalitas pada pengujian ini yaitu senilai 80%. Dan uji postulat ini sangat dipengaruhi oleh virulensi bakteri. Dapat kita lihat untuk kode isolat EH2 menunjukkan paling tinggi virulensi bakterinya. Dan mortalitas terjadi pada rentan hari ke-9 sampai hari ke-14. Setelah kita tumbuhkan si isolat tadi pada media TSA, dapat kita lihat morfologi pada media triptik ini apa. Tadi kan saya sudah menjelaskan, dapat kita lihat ya pengamatan visualnya itu berupa bentuknya, warna, tepian, elevasi. Nah, ini dapat kita lihat nih ada yang berwarna kuning pekat, kuning berwarna kuning krem, ada juga yang putih, dan ini putih agak kekuningan. Terus dari ini ada yang bentuknya cembung juga untuk tepian dan elevasinya. Setelah dilakukan pewarnaan gram, ini ada beberapa hasil pewarnaan gram yang dapat kita lihat di Microsoft. Nah, untuk yang A4G itu hasilnya negatif, yang positif itu berwarna biru. Nah, ini C4G dia menunjukkan kokus, warnanya biru keunguan. Nah, untuk yang basil contohnya pada EH2, yaitu berwarna merah, basil, rantainya pendek. Kemudian, hasil dari identifikasi bakteri sampel menggunakan konvensional ini dapat kita baca nih dari tabel Coan dan Steele yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sri. Dari hasil tabel Coan dan Steele ini, yang hanya kita dapatkan yaitu jenis bakteri dengan tingkat genus saja. Jadi belum spesifik apakah dia termasuk Aeromonas hydrophylla atau Aeromonas salmonicida.
Jadi perlu dilakukan uji lanjut lagi sampai kita mengetahui spesifik bakteri apa sih yang menyerang ikan lele tersebut sampai menyebabkan gejala klinis bahkan kematian. Untuk SIM, kita menggunakan media sulfida indol motility. Jika positif, dia menandakan indol dan motilitas. Jika negatif, menandakan negatif dan tetap ada motilitas. Jadi, untuk yang contohnya pada Enterobacter yang M4G ini, ketika dia salmonella, dia tetap ada tusukannya, tapi si tabung reaksi itu akan berwarna hitam, tidak menguning lagi. Kemudian untuk yang oksidatif, jika dia hasilnya fermentatif, dia kedua tabung yang diisikan parafin dan tidak akan berwarna kuning. Jika hasil kedua tabung itu berwarna hijau, artinya dia oksidatif atau negatif. Untuk katalase, jika positif akan menghasilkan gelembung udara, jika negatif tidak adanya gelembung udara. Nah, dari A4G dapat kita lihat dia ini jenis bakterinya Enterobacter, tapi belum spesifik. Spesies apa sih yang menyerang pada ikan untuk kode isolat A4G ini? Nah, setelah itu saya juga melakukan verifikasi kemurnian dari sampel yang akan dilakukan untuk pengujian sequencing. Nah, rasio kemurnian yang saya peroleh yaitu bernilai 1,1 sampai 1,7. Menurut Sabrok et al. 1989, bahwa nilai hasil isolasi DNA itu yang murni sebaiknya itu berada di rentan 1 sampai 2. Dan konsentrasi DNA pada penelitian ini menunjukkan nilainya 13,7 sampai 17,8. Dan untuk sampel DNA, untuk sampel bakteri ini menunjukkan bahwa kemurnian DNA-nya itu yang terbesar adalah mencapai 96%. Lalu setelah kita ketahui hasil kemurnian DNA-nya dengan menggunakan alat GenFan, kita lakukan elektroforesis. Dari elektroforesis itu kita menggunakan gel agaros. Gel agaros, setelah itu terdapat beberapa lubang atau sumur yang akan berisikan, yang pertama ini adalah marker, yang kedua adalah kontrol negatif yang berisikan NFW, yang ini adalah sampel dari sampel ke-1 sampai sampel ke-6. Dari hasil elektro ini kita dapat mengetahui panjang pita DNA-nya itu berapa base pair dan muncul atau tidaknya smear atau tidaknya si sampel yang kita inginkan. Kemudian berikut adalah tabel hasil identifikasi menggunakan sequencing DNA. Nah, setelah di sequencing DNA, data akan dikirimkan kembali ke kita. Setelah itu akan diolah menggunakan menggunakan aplikasi Mega ataupun Bioaudit. Setelah itu dapat kita lihat hasilnya menggunakan NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Nah, dari sini dapat kita ketahui beberapa isolat menunjukkan jenis bakteri yang sudah spesifik sampai jenis spesiesnya. Contoh dari A4G yang tadinya menggunakan konvensional hanya diketahui dia jenis Enterobacteria. Dengan pengujian sequencing DNA dapat diketahui, oh A4G ini sudah menunjukkan bakteri spesifik yaitu Escherichia coli. Untuk yang C4G Staphylococcus pasteurii, E4G Salmonella enterica, B2U ini untuk menunjukkan Enterobacter heromacei, B5L Bacillus bacterium, dan EH2 Aeromona salmonicida. Nah, dari hasil menggunakan NCBI ini juga dapat beberapa data yang dapat kita ketahui dari F-value-nya, presentasi identitinya, dari sampel yang saya ujikan, bahwa presentasi identity yang paling terendah itu terdapat pada kode sampel E4G yang menunjukkan bakteri Salmonella enterica, yaitu senilai 91,28%. Dan terdapat 3 kode isolat yang 100% untuk kemiripannya, yaitu ada Escherichia coli, Staphylococcus pasteurii, dan Aeromona salmonicida. Dan untuk mengetahui range persentase dalam kekerabatan harus berada di atas nilai 55% sampai 100% menurut Research Call 2019. Berarti sampel kita nih sudah sesuai dan terdapat kemiripan kekerabatan yang cukup tinggi.
Nah, dari sequencing DNA ini dan menggunakan aplikasi NCBI, nah dapat juga kita ketahui nih panjang pita DNA-nya berapa sih? Nah, itu ada beberapa kode isolat dengan pita DNA-nya. Setelah itu kita juga mau mengetahui seberapa dekat sih tingkat kekerabatan antar bakteri itu dapat diolah menggunakan aplikasi Mega atau aplikasi bioedit. Setelah itu kita dapat mengetahui pohon filogenetiknya. Pohon filogenetik itu apa sih? Pohon filogenetik itu untuk membatasi taksa kekerabatan. Dapat kita lihat dari kotak yang terdapat kotak merah, yaitu ada Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, dan Salmonella enterica merupakan tingkat kekerabatan yang paling dekat. Nah, dari 3 spesies ini nih, dia termasuk genus Enterobacteria. Sedangkan dapat kita lihat bahwa 3 spesies ini dengan Aeromonas salmonicida, dengan Bacillus dan Staphylos, dengan Staphylococcus itu cukup jauh tingkat kekerabatannya. Dapat kita ketahui dari mana sih jauhnya atau enggak. Nah, dari si garis pohon filogenetik ini, dari garisnya ini semakin dia jauh atau jaraknya semakin jauh, maka itu akan semakin rendah tingkat kekerabatannya. Semakin dekat seperti ini dan dalam satu range jalur garisnya, dia akan semakin tinggi untuk tingkat kekerabatannya. Nah, apa sih yang dapat kita hasilkan dari pengujian ini? Tadi kan ada 2, konvensional dan biomolekular, bahwa konvensional ini kita sudah mendapatkan loh bahwa bakterinya itu jenis Enterobacter, tapi belum spesifik, artinya belum sampai tuntas. Maka dilakukanlah uji lanjut biomolekular atau uji lanjut menggunakan kit API tadi yang sudah dijelaskan. Namun untuk uji kit API itu termasuk ke dalam metode konvensional. Dan itu mungkin tadi yang sudah dijelaskan, 1 kit API saja itu dengan harga yang cukup mahal. Jadi ketika beberapa bakteri akan diujikan, itu cukup beresiko ya untuk dengan biayanya. Dan untuk biomolekular kita sudah mengetahui sampai tingkat spesiesnya. Mungkin untuk pemaparan materi atau sesi sharing mengenai penelitian saya dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh asisten ya untuk demonstrasi mengenai bagaimana sih mengisolasi yang baik dan benar gitu, dan identifikasinya itu bagaimana seperti itu. Dan jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Alivia. Baik, terima kasih banyak Kak Fani atas presentasinya. sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Amin. Selanjutnya akan ada demonstrasi dari teman-teman asisten. Saya langsung serahkan ke Zieta. Silakan Zieta. Jadi pada praktikum kali Jadi pada praktikum kali ini kita akan mengisolasi bakteri yang ada pada organ ikan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada bunten, jarum OC, cawan Petri, tabung reaksi, penggaris, gunting, pisau, dan pinset. Lalu untuk bahannya ada media TSA, alkohol, dan tisu. Pertama yang harus dilakukan yaitu sterilisasi tempat untuk kita mengisolasi dengan menyemprotkan alkohol. Nah, setelah itu
Nyalakan bunsen. Lalu dan ada organ ikan yang sudah dibedah. Ada ikan yang sudah dibedah, nah itu organnya. Pertama, OC dipanaskan, lalu digoreskan ke organ tubuh ikan yang akan diisolasi. Pada kali ini akan mengisolasi pada organ hati dan juga usus. Ini hati. Digoreskan ke cawan. Jika sudah, di wrap lalu diinkubasi. Untuk organ kedua ada usus. Lakukan hal yang sama, dipanaskan dulu OC-nya. Lalu digoreskan ke bagian usus. Lalu digoreskan lagi ke cawan. Jika sudah di wrap lalu diinkubasi. Nah, selain itu selain dua organ tadi, kita juga bisa mengisolasi dari organ limpa, ginjal, lalu di luka pada ikan. Nah, untuk ikan yang digunakan saat ini ada lukanya. Untuk bagian luka itu nanti cuma ditusukkan saja. Ditusukkan saja lalu digoreskan ke cawan. Untuk media yang digunakan yaitu media TSA. Nah, media TSA ini khusus untuk bakteri yang ada pada ikan air tawar. Untuk ikan laut biasanya menggunakan media SWC atau TCBS. Untuk di sini biasanya SWC karena memiliki kandungan yang komplit, jadi lebih kompleks. Untuk waktu inkubasinya itu selama 2 hari pada suhu 28 derajat Celcius. Udah ada isolat yang telah diinkubasi. Nah, ini kelihatan nggak bakterinya? Ini untuk organ ginjal. Lalu yang kedua, ini usus. Selanjutnya, limpa. Nah, yang terakhir ada hati. Untuk mendapatkan bakteri yang murni, kita dapat melakukan dengan metode kuadran. Nah, untuk kuadrannya sendiri ada 4. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, jadi caranya itu dari bakteri yang kita dapat tadi digoreskan ke yang kuadran 1. Digoreskan, lalu setelah itu OC-nya disterilin dulu. Selanjutnya dari garis yang tadi dibuat ditarik ke kuadran 2. Selanjutnya disteril lagi OC-nya, lalu garis yang ada di kuadran 2 tadi ditarik ke kuadran 3. Selanjutnya disteril lagi, lalu setelah di kuadran 3 tadi ditarik ke kuadran 4. Nah, jika kan di sini bakterinya udah dikit-dikit nih. Nah, kalau misalkan bakterinya belum murni gitu, berarti bisa
melakukan metode kuadran lagi dengan cawan PT yang baru. Lalu dilakukan metode yang sama. Setelah itu, jika sudah seperti ini, udah murni, diambil lalu dipindahkan, digoreskan ke agar miring, media agar miring. Ini udah ada materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada asisten yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita langsung masuk ke breakout room aja ya. Teman-teman bisa langsung join sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 dan 3 boleh digabung.